Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Minggu pagi ini, Minggu yang cerah ya, pagi yang cerah. Alhamdulillah tidak turun hujan. Tadi malam juga tidak hujan ya, sehingga agak semangat ini, mulai semangat lagi. Apalagi melihat sebelah timur rumah ini beberapa tanaman sayuran yang kita tanam beberapa minggu yang lalu sudah menampakkan baktinya ya, sudah mulai berbakti. Tomat sudah mulai berbunga, ada juga muncul buah-buah kecil. Kemudian di sebelah sana ada bayam yang juga mulai nampak subur ya, meskipun pertumbuhannya agak sedikit terganggu. Ya, pagi ini saya akan melaporkan perkembangan tanaman kita di pekarangan rumah, seperti beberapa masukan dari teman-teman kita yang menonton video. Mohon untuk dilaporkan juga perkembangannya, jangan cuma menyemai, katanya videonya kebanyakan menyemai itu. Laporkan juga perkembangannya. Oke. Sebenarnya sudah banyak sekali ya video yang kami buat, selain persemaian juga perkembangan, perawatan, panen dan lain sebagainya. Udah banyak, silahkan dicari di channel ini, karena saya juga sudah lupa, itu udah lama, waktu yang lama. Oke, langsung saja kita lihat. Ayo, mari kita lihat bagaimana perkembangan kita, terutama ada tomat, kemudian nanti kacang panjang sebelah sana. Nah, ini tomat kita tanam dulu itu sekitar tanggal 15 pertengahan Oktober ya, 15 Oktober 2016. Kita pada pertengahan bulan Oktober itu menanam tomat dan kacang panjang. Ini sekarang tanggal berapa? 27 atau 28 lah, sekitar akhir November. Berarti 1,5 bulan. Ini 1,5 bulan ini tomat kita sudah mulai ini muncul buah, bunga. Perkembangannya juga lumayan bagus, cuma ya memang terganggunya karena curah hujan bulan ini, curah hujan sangat tinggi ya. Itu juga sudah mulai buah, tuh atasnya bunga banyak. Ini nah ini lumayan, ini buah, bakal buah juga ini. Nah, ini juga bakal buah, udah banyak. Ya, seperti diketahui bahwa tomat ini pertumbuhannya tidak seragam ya. Ada yang udah besar, ada yang masih kecil. Ya mungkin karena curah hujan pada saat tanam itu curah hujan sangat tinggi, sehingga mengganggu perkembangan tanaman sejak kecil. Seperti sebelahnya ini. Ini kan ada yang bongsor ini, dan juga ada yang kerdil, karena memang itulah kurang cahaya matahari juga ya, karena musim hujan sehingga cahaya mataharinya sangat kurang. Ini saja sudah kita sedikit atasi media tanamnya dengan menggunakan ini mulsa, menggunakan sekam dan serutan kayu, supaya percikan air hujan tidak membawa tanah ke tanaman, yang seperti sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Kemudian yang kedua, tanaman ada bayam ya, ini dia bayam. Bayam terpaksa kita gunakan kerudung, menggunakan plastik ini, karena untuk mengatasi atau menghindari kucuran air hujan secara langsung. Ya, ini dia. Sama bayam sekitar, kalau bayam ini dulu kita sebar tanggal 3 November. Bayam ini kita sebar karena ini tidak disemai langsung, jadi langsung disebar di media tanam. Ini tanggal 3 Oktober, sekarang tanggal sekitar 28, jadi sekitar 25 hari. Seharusnya kalau dia tumbuh normal 25 hari itu sudah bisa kita cabut. Yang dimaksud normal adalah cuaca juga bersahabat ya, terkena sinar matahari secara langsung sehingga pertumbuhannya cepat. Kemudian tanahnya juga sebaiknya subur. Nah, ini
Ini kendalanya karena sudah hujan tinggi, maka kita beri penutup plastik seperti ini sehingga matahari tidak bisa menembus secara langsung, meskipun bisa masuk, cuma tidak bisa secara langsung sehingga menghambatlah. Ini lumayan juga, sudah daunnya sudah 4. Tuh banyak hewan-hewan kecil berterbangan karena mungkin lembab. Ya, karena kita tutup atasnya. Juga ini kita belum sempat menyiangi ya, banyak sekali tanaman liar di sampingnya ini kita belum sempat membersihkan ya, karena ya mau aktivitas itu rasanya males banget karena hujan terus. Ini mungkin ini 10 hari lagi lah, 10 hari mungkin juga kelamaan, 1 minggu mungkin sudah ada yang bisa kita cabut, kan di sana juga ada yang tinggi. Nah kemudian ini satu lagi, nah ini dia. Di sebelah barat ini sini, ini kita tutup sementara, baru sedikit yang kita tutup dengan menggunakan sabut kelapa ini. Padahal kita sudah punya sabut kelapa banyak, tapi belum sempat juga. Nah sebelah barat ini sudah kita tutup di pinggir-pinggir bedengan, sehingga air hujan yang turun dari plastik ini menetes, dia setelah jatuh ke tanah terhalang oleh sabut kelapa ini di sini kotorkan, ini percikan air hujan, jadi tidak ke tanaman, sehingga tanam di sekitar sini bersih daunnya ya, tidak terganggu. Tapi berbeda dengan yang sebelah sana yang belum kita beri ini, maka percikan tanah itu naik ke daun ya, ke daun tanaman seperti itu ya, sehingga mengganggu, sangat mengganggu pertumbuhan tanaman ketika daunnya kotor oleh tanah. Sehingga sangat mengganggu. Mana ya? Nah ini sebelah sana, nah itu ya. Seperti ini kan kotor daunnya tuh, lihat daunnya ada tanahnya, apalagi di pucuknya. Seperti istilah zaman dulu itu, orang tua kami mengatakan itu kelilip ya, seperti kalau mata kita kelilipan itu. Kalau pucuknya terkena tanah menjadi kelilip, sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat itu. Oke, 1, 2, 3 sudah. Tadi tomat sudah, bayam sudah. Oh ya, tadi kita belum siram ini. Ini hasil cem-ceman atau fermentasi urin sapi, terus air cucian beras, kemudian rendaman sabut kelapa plus E4 dan tetes tebu. Ini yang biasa kita gunakan setiap pagi untuk nyiram ini satu gayung. Nanti kita masukkan ke sini, kita beri air bersih sampai penuh, kita gunakan untuk menyiram ini setiap pagi biasanya. Oke, dan ini ada tomat, ada bayam, dan sebelah sana kacang panjang juga yang kita tanam di pertengahan Oktober, yang sama dengan tomat, pertengahan Oktober ya. Alhamdulillah ini kacangnya sudah mulai muncul bakal buah, berarti 1,5 bulan ini sudah mulai berbuah nih, meskipun masih kecil-kecil. Yo, di sana sini juga bunganya sebanyak bunga ini dia ya, bunga lumayan subur. Ini kita tanam langsung di tidak langsung, kita tanam di karung. Oke, ini buah ya. Lapor ini ada beberapa teman yang meminta agar membuat laporan perkembangannya. Ini kita sedang laporan. Ini kacang panjang kita sudah mulai berbunga. Ini ada bunga, ada buah kecil, ada bunga. Nah, tapi sayang sekali ini juga ada hama. Semut ini pekerjaan semut ini. Ini pekerjaan semut ini seperti ini. Semut ini. Bunganya ini digeruputin semut. Semut. Ini ya. Nanti kita siram menggunakan tadi. Ini dia. Ada tuh 2, 13. Ini juga belum ada.
Oke. Ini tadi kacang panjang kita sudah mulai berbakti juga ya, sudah mulai muncul buahnya juga. Itu juga perawatannya sangat minim ya, hanya apa namanya, kemarin kita tambahkan media tanam karena di dalam karung, sehingga media tanamnya terbatas, nutrisinya pun terbatas. Jadi kita tambahkan media tanamnya seiring perkembangan tanaman supaya menambahkan nutrisi juga ke tanaman. Nah, ya demikian tadi beberapa perkembangan tanaman kami ya. Sebagian lagi ada sesame, bisa kami katakan bahwa penanaman sesame kita di 2 bulan terakhir ini gagal karena ketika persemaian yang bagus kemudian kita pindahkan ke media tanam terkena hujan. Curah hujan yang sangat tinggi sehingga perkembangan tanamannya sangat-sangat buruk. Jadi bisa saya katakan bahwa tanaman sesame kita ini selama 2 bulan ini gagal, vakum. Ada sih tanaman tapi pertumbuhannya jelek banget sehingga tidak kita laporkan, malu. Ya, kita laporkan yang bagus-bagus saja. Rencananya kita mau buat bedengan baru lagi sebelah sana, nanti kita akan tanami, melihat situasinya sih yang bagus ini tomat yang bisa berkembang baik, kemudian kacang panjang. Nanti mungkin sebelah sana kita juga akan tanami tomat dan kacang panjang. Oh ya, untuk cabai juga kami 2 bulan ini susah ya, sangat susah karena cuaca iklim yang kurang bersahabat, curah hujan tinggi sehingga kelembaban udara itu sangat tinggi sehingga menyebabkan cendawan atau jamur yang bisa menyerang cabai dan terong. Kemarin tanaman terong kita ternyata matinya juga karena cendawan ya, busuk batang. Ya, beberapa tanaman terong kita yang sudah bisa petik sampai kayaknya 7 kali petik. Ya, tapi tiba-tiba kering, melayu, menguning, kering dan mati. Ternyata tadi setelah saya cari tahu cendawan ya, itu diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, munculnya jamur berkembang biak dengan baik sehingga menyerang terong dan jenis tanaman yang sejenis dengan terong, misalnya cabai. Itu yang menyebabkan terong-terong kami yang sebelah barat rumah itu tewas ya, pada mati. Tapi alhamdulillah sudah panen beberapa kali sih, meskipun hanya ada 11 pohon ya, tapi udah lumayan lah membuktikan bahwa pekarangan rumah kita bisa menghasilkan hal yang baik seperti itu. Oke, perkembangan selanjutnya nanti kita akan terus laporkan sesuai permintaan para pemirsa sekalian yang setia menonton di channel saya ini, channel Bismillah Muda. Jangan lupa bagi pemirsa yang baru ya, mohon klik subscribe ya supaya channel kita ini berkembang sehingga saya bisa menyampaikan hal-hal yang baru yang kita temui di lapangan dengan bagaimana cara memanfaatkan pekarangan rumah ya. Dengan klik subscribe, pemirsa sekalian akan mendapatkan video-video kami selanjutnya, update terbaru secara gratis ya. Terima kasih, saya berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pemirsa yang sudah bersedia menonton, kemudian memberikan masukan, kritik, saran ya, dan pertanyaan. Semua pertanyaan insya Allah akan saya jawab setahu saya. Kemudian kalau tidak tahu, kami juga akan bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu seperti misalnya PPL di daerah kami, kemudian mencari informasi yang lain yang berhubungan. Sekali lagi terima kasih sekali bagi para pemirsa yang sudah nonton, dan mohon maaf atas segala kekurangan selama ini. Mungkin penjelasan kurang jelas karena kebodohan kami, karena keterbatasan pengetahuan kami. Kami juga masih belajar. Kami nantikan supportnya dari para pemirsa sekalian. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas di minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.